Langit hancurkan kesombongan Somad pakai negara kecil Singapura. Mantap. Ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Kesombongan Abdul Somad yang begitu tinggi dihancurkan oleh negara Singapura yang begitu kecil. Abdul Somad adalah sosok yang sombong banget, menganggap dirinya paling benar dan orang lain selalu salah dan kafir. Bahkan dia nggak sadar kalau pemeluk agamanya itu nggak lebih gede dari agama Kristen secara jumlah. Secara perspektif global, Abdul Somad ini nggak ada apa-apanya ya. Tapi ya ibarat katak dalam tempurung merasa tempurung itu adalah dunianya. Begitulah yang terjadi pada Abdul Somad. Dia lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Kesombongannya yang begitu membuncah membuat banyak orang geli dan gak senang sama dia. Kesombongannya dalam berkata-kata, mengatakan bahwa di dalam salib ada jin kafir sambil melakukan pose seperti orang disalib dengan lidahnya yang menjulur keluar. Pada akhirnya membuat orang ini dicekal oleh negara kecil. Pencipta itu maha lucu. Pencipta tak pernah menggunakan katrol yang besar untuk menjatuhkan orang yang merasa dirinya besar. Justru, pencipta menggunakan hal-hal kecil untuk mempermalukan orang sombong bernama Abdul Somad itu. Ia menggunakan negara kecil Singapura yang secara jumlah penduduk gak lebih banyak daripada warga satu kota DKI Jakarta yang berhasil dibego-begoin sama Anies Baswedan lewat isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Pencipta menggunakan hal kecil untuk menjatuhkan orang besar, menunjukkan bahwa betapa memalukannya dan betapa kecilnya orang yang dianggap besar dan menganggap diri besar itu. Bahkan ketika dia menganggap musuhnya adalah orang-orang Kristen dan juga orang-orang yang berbeda keyakinan dengannya, Abdul Somad malah diusir oleh negara yang dipimpin oleh presiden beragama Muslim. Pencipta begitu jelas dalam tindakan langit dan mempertontonkan keadilannya. Keadilan pencipta itu sifatnya universal dan tidak terikat oleh agama manapun. Karena pencipta dan konsep ketuhanan tak bisa disempitkan hanya di dalam agama tertentu. Hal inilah yang tak dimiliki dan tak dipahami oleh seorang Abdul Somad dan orang-orang radikal lainnya yang merasa dan menganggap bahwa bundir menggunakan benda berbahaya bukanlah tindakan kejahatan, namun dianggap sebagai suatu hal yang bisa membawa mereka menuju surga. Kalau hal itu benar, kenapa Abdul Somad gak ke Palestina saja dan melakukan aksi di sana? Kenapa yang dikerjakan cuma provokasi dan provokasi? Karena hati kecilnya Abdul Somad tahu bahwa itu bukanlah tindakan menuju surga. Namun, itu adalah tindakan politik yang digerakkan oleh agama untuk mendiskreditkan salah satu bangsa ataupun pemimpin tertentu di negara tersebut. Hati kecil Abdul Somad sebenarnya masih waras, namun dia membungkusnya dan dia melanggarnya dan menekankan suara hati nurani yang bersih itu hanya demi syahwat politiknya. Karena saya sampai pada titik ini masih percaya bahwa tidak ada agama yang membenarkan dan bahkan mengajarkan kekerasan, apalagi permisif terhadap tindakan radikal yang mencelakai banyak orang. Kalau dia bisa mengatakan bahwa di Palestina konteksnya berbeda dengan di Indonesia mengenai kasus bundir menggunakan benda berbahaya, tololnya kenapa dia malah ngomongnya di Indonesia kepada jemaat di Indonesia. Jadi standar inilah yang juga digunakan oleh pemerintah Singapura untuk melarang Abdul Somad injak kaki dan berwudu di sana. Kita sudah paham siapa Abdul Somad setelah Singapura mencekalnya. Sekarang waktunya Ma'ruf Amin untuk membuktikan dirinya bahwa sebagai wakil presiden Indonesia yang pernah bercakap dengan pemerintah Singapura mengenai melawan radikalisme dibuktikan. Apakah Ma'ruf Amin berani membuktikan dirinya melawan radikalisme atau tidak? Lewat kasus Abdul Somad ini, wajah NKRI dipertaruhkan oleh kejadian ini. Apakah Ma'ruf Amin hanya melakukan lip service saja? Dia kan yang saat itu menjadi perwakilan Presiden Jokowi untuk bertemu dengan orang Singapura dan berbicara mengenai melawan radikalisme. Singapura sudah membuka serangan. Apakah sekarang waktunya Indonesia yang dalam kasus ini adalah Ma'ruf Amin sebagai orang yang paham agama untuk menumpas radikalisme di negara Indonesia? Dan kita tahu sama-sama bahwa Abdul Somad sudah dicap radikal oleh dunia. Maka dengan ini kita pasti menuntut Densus untuk turun tangan dan menyelesaikan tugas mereka untuk melindungi negara ini dari Abdul Somad. Begitulah lindung-lindung. Bagaimana menurut Anda? Penjual agama nggak bakal punya tempat di negara ini. Negara ini beragam suku, agama, bahkan ada sebagian penghayat kepercayaan. Kelompok kayak Egy inilah yang pelan-pelan merusak negara ini. Kalau nggak senang dengan sistem di negara ini, ya silakan aja minggat. Nggak ada yang melarang. Bahkan warga bakal senang dan pesta pora. Egy Sujana kecewa pada Anies. Siapa suruh jadi orang gampang dikibuli? Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com.
Ternyata banyak yang kecewa juga loh sama Anies. Ini terkait harapan yang ketinggian atau janji yang dirasa tidak dituntaskan oleh yang bersangkutan. Egy Sujana belum lama ini mengungkapkan kekecewaan dan kekesalannya terhadap Anies. Padahal dulunya ini satu rombongan dalam kelompok pembela Anies yang melontarkan komentar keras kepada Anies hingga membawa-bawa keturunan. Usut punya usut, ternyata ini terkait Anies yang dianggapnya gak berani menegakkan hukum Islam. Padahal disebutnya Anies merupakan keturunan Arab yang seyogyanya harus menegakkan hukum Islam. Dia berkata, DKI yang kita harapkan Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya Arab lagi. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan pergub yang melarang miras. Artinya tidak berani juga menerapkan hukum Islam, kata Egy, yang menyebut Anies mulai sering melakukan lobby-lobby karena ingin maju sebagai capres. Dia berkata, sekarang orang sedang euforia dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bego lagi, masuk lagi ke lubang yang sama yang keledai saja tidak mau. Kalau misalkan Anies mau maju dan dia mau menegakkan hukum Islam, saya mau mendukungnya. Tapi dia nggak lakukan itu, malah terus main lobby-lobby aja, pencitraan. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu 2 menit sekali terjadi pencurian, 4 jam sekali terjadi perkosaan, kata Egy. Ecie nampaknya ada yang sakit hati nih. Menurut saya, Egy dan kelompoknya ini terlalu lugu dalam berpolitik. Kalau nggak mau disebut bego, siapa suruh jadi orang yang mau dikibuli dan dijadikan sapi perah? Saat susunya sudah habis diperas, maka sapinya akan dibuang karena dianggap nggak guna lagi. Terkait perda yang terkait agama, Jakarta selalu diterapkan karena status kota terbesar dan menjadi kota berpenduduk paling beragam dari Sabang sampai Merauke. Ditambah ekspatriat luar negeri, mau terapkan perda berbau agama, ini pastilah sulit. Lagian RI bukanlah negara agama, jangan dikit-dikit pakai agama dong. Lihat saja daerah yang pemerintahannya memakai banyak perda agama. Apakah maju dan berkembang? Apalagi kalau yang dari partai munafik penjual agama itu, dijamin bakal susah maju. Lihat aja tuh wali kota yang kena mosi nggak percaya dari DPRD. Coba cek apa aja yang sudah dia kerjakan dan dari partai mana. Egy nggak jauh beda lah dengan kelompok intoleran yang ingin memaksakan kehendak dengan jualan agama. Dipikirnya Jakarta cuma berpenduduk umat Islam aja kali ya. Bagaimana kalau aturan agama lain diterapkan pada mereka? Mungkin mereka bakal kesurupan dan demo bersilit-silit. Inilah yang disebut mau menang sendiri atau bisa disebut intoleran. Kalau dalam video lawas Anies maka harus ditindak tegas, amat keras, sangat keras. Apanya nih yang keras? Poin berikutnya adalah Egy yang kecewa sama Anies. Terima aja nasibmu deh. Siapa suruh mau dukung Anies yang bermulut manis? Setelah 4 tahun lebih baru sadar dan ngamuk-ngamuk. Memang mereka ini sangat lucu. 2 kali merasa dihianati. Dulu mereka sakit hati karena Prabowo yang sempat dielu-elukan dan akhirnya berkhianat dan masuk ke gerbong pemerintah. Nah sekarang Anies juga mengecewakan mereka. Baru tahu dia kalau Anies bahkan bisa mengingkari janjinya terhadap jutaan warga yang berharap bisa beli rumah yang terjangkau. Biar tahu aja, Anies sekarang lagi giat cuci tangan dan badannya hingga bersih dari noda-noda serta bau busuk kelompok intoleran yang sudah terlanjur melekat pada dirinya. Anies berusaha lepas dari ikatan tersebut meskipun tidak akan pernah berhasil. Dan kelompok ini malah makin cinta sama Anies. Ambiar deh. Kalau kecewa, ada baiknya Egy mencalonkan diri saja sebagai capres. Duet aja tuh dengan Novel Bamukmin. Kalau menang kan bisa bikin aturan seenak jidatnya. Itu kalau menang, sudah pastilah mereka bakal kalah secara terhina. Penjual agama nggak bakal punya tempat di negara ini. Negara ini beragam suku, agama, bahkan ada sebagian penghayat kepercayaan. Kelompok kayak Egy inilah yang pelan-pelan merusak negara ini. Kalau nggak senang dengan sistem di negara ini, ya silakan aja minggat. Nggak ada yang melarang. Bahkan warga bakal senang dan pesta pora. Bagaimana menurut Anda? Tanpa mikir panjang, ia langsung menjawab Agus Harimurti Yudhoyono. Ternyata jawaban mantan ketua Korgasma itu salah. Yang benar adalah Erlangga Hartarto. Mak jelap, keren-keren punya nama malah dijadikan bahan untuk pencitraan pula. Kasian AHY, berkunjung ke Erlangga malah namanya dimanfaatkan untuk kampanye politik. Ditulis oleh Ferry Padri di Siwar.com. Meskipun elektabilitas partainya rendah alias nyaris jadi partai gurem, dan elektabilitas dirinya juga tidak kalah rendahnya, AHY terlihat pede dengan langkah politik yang dia bangun. Bahkan, sekarang dimunculkan berita yang berjudul SBY ingin menghabiskan waktunya dengan fokus melukis, yang itu artinya Partai Demokrat ingin memberikan pesan kepada halayak ramai bahwa AHY tidak lagi berdiri di bawah ketiak bapaknya tersebut.